kami sudah koordinasi tingkat dusun membuat skenario persiapan perlindungan ternak. Kita sepakat bahwa status siaga lansia dan ternak sudah dievakuasi. Sekarang waktu waspada masih mengaktifasi roda setiap malam, karena kami posisi juga di jarak 5 kilo di bawah Bukit Tugu dan Pewalangan. Makanya kita juga jangan sampai Tugu kedua itu berulang lagi pengalaman 2094, pengalaman sampai 2010 juga kita sudah menyiapkan evakuasi, juga sudah menyiapkan armada. Kemarin saya juga sudah cek barak Purwobinangun. Ternyata perusahaan yang bersih yang belum mohon Bapak Ibu Sleman untuk menyiapkan segera kebutuhan yang bersih. Kalau sudah baraknya sudah menampung untuk 2 dusun tutup dan dusun kering itu sudah cukup, tetapi air bersihnya tentunya kalau untuk urusan makan nggak masalah, tapi untuk urusan yang lain kita pasti, apalagi di urusan depan. Kami di warga sebagai warga menyerahkan kepada BPD Sleman kalau urusan dusun kami bisa berkoordinasi dengan RT dan dengan dusun. Itu aja. Terima kasih. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi, bahwa untuk kesiapsiagaan yang ada di desa kami kebetulan tadi malam dilanjutkan, nanti malam masih koordinasi dalam hal ini untuk menyikapi penaikan status waspada. Di samping itu, langkah-langkah yang semalam kami ambil adalah menyiapkan sarana dan prasarana guna nanti untuk menunjang segala sesuatu yang tidak diinginkan. Di antaranya adalah pendataan penduduk, kemudian jalur-jalur evakuasi yang nanti akan ditentukan. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kami tanyakan kepada Bapak-Bapak, berhubung warga masyarakat yang berada di lereng Merapi, khususnya di Desa Balirante, masih cukup banyak sekali, bahkan sampai hari ini belum ada yang berada di bawah dalam radius yang aman, masih dalam KHB 3. Untuk itu kami mohon nanti himbauan atau mungkin saran dari bapak-bapak yang terkait untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, matur nuwun. Bapak-bapak semua, saya akan menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat sejak status Merapi menjadi waspada. Pertama, kami dari Jalur Merapi, kebetulan saya juga koordinatornya, dan di sana ada di komunitas, ada banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat menanggapi soal status waspada ini. Sekarang sudah melaksanakan warga masyarakat membuat gardu-gardu darurat yang untuk penundaan pihak Merapi itu 24 jam ada terus untuk penundaan. Artinya warga tetap bergerak sesuai seperti biasa, namun di gardu itu disiapkan segala kebutuhan, misalkan kentongan, ada hati, ada hadir dan sebagainya. Termasuk salah satu yang kita aktif di kita untuk menyampaikan kabar di mari hari Merapi. Perlu saya sampaikan di sini, kami sangat resah, tetapi tidak resahnya bukan karena Merapi, tapi resahnya karena jalur evakuasi di Klaten, khususnya di Sidoarjo sampai Kota Klaten, jadi kira-kira ada 11 km yang sangat besar. Tetapi warga saya sampaikan koordinasi tadi malam sampai jam 11 malam, kami seluruh warga desa Sidoarjo, baik anak-anak
yang tergabung, ada anak-anak kancing, ada ABCD, itu kelompok anak. Sampai yang tua akan membenahi jalan sepanjang itu, walaupun tidak dibenahi oleh pemerintah, kami akan berbagi dari anak sampai tua. Ini kalau sudah untuk lihat apa siapa dan masyarakat di sini silakan datang menuju sana. Kira-kira 11 kilo akan kita benahi bersama-sama dari anak sampai tua. Kemudian yang dilakukan pendataan di warga, ini saya membawa contohnya. Data itu dilakukan oleh tingkat RT, kemudian disampaikan ke desa. Kemudian saya membawa ketua tim siaga desa Sidoarjo yang ada di sini juga. Salah satu contohnya data itu yang memadai itu ada umur, kemudian kelompok tanya ini juga ada, kemudian transportasinya ini per orang per kakak. Kemudian kepemilikan itu bisa ternak, bisa apa saja. Itu terupdate. Sebelumnya juga setiap bulan kita mengupdate ini. Itu mengingat kami sangat dekat dengan Merapi, tetapi kami hidup nyaman bersama Merapi. Ini sebagai aturan kalau mungkin dari warga Merapi setiap Merapi akan mencontoh apa yang kami lakukan. Kami membawa semacam ini data yang RT dilakukan setiap bulan. Kemudian yang lebih kami katakan siap bahwa kami di warga Merapi juga mempunyai namanya buku tabungan jaga Merapi, tabungan jaga bencana. Di dalam buku itu, walaupun kami contohnya ada apa yang syarat-syarat dari BPPTK di balik sampul buku itu kami tulis awas itu melakukan apa, harganya apa, penggunaannya apa. Jadi itu rekomendasi dari BPPTK. Saya mengatakan semua BPPTK ini, dan saya sering surat di sini untuk menanyakan itu. Termasuk kalau saat ini adalah waspada, apa yang dilakukan masyarakat baca buku tabungan kalian ini. Itu ada dan saya sampaikan buku tabungan itu hanya bisa dipakai, boleh diambil kalau terjadi semacam saat ini. Jadi saat ini buku tabungan itu pencairan dana, tapi masih di tingkat RT. Itu khusus untuk menyediakan evaluasi ternak yang mungkin tidak disediakan oleh siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Merapi dan Pak sebenarnya tidak ada yang cukup, tidak ada yang cukup. Karena untuk hidupnya juga hidupnya cukup, tapi untuk kantor sekretariatnya di Sidoarjo di Bogor ada. Untuk Merapi itu pendataan semuanya sudah berjalan. Dan untuk nanti mengantisipasi ada sesuatu yang tidak diinginkan dari jajaran kami beserta resikonya berbeda. Tapi saya punya keinginan dari dulu saya sudah atur kalau di sungai Bun dan Kasar itu bagus sekali karena kalau namanya aliran jadi aliran gas ini itu siapan kami Merapi Kabupaten Sleman dari tingkat kecamatan, strukturnya dari kecamatan, distrik sampai kabupaten dan bahkan daerah di sini juga hadir sampai pusat. Sehingga sebetulnya kalau ingin jadi partai politik jadi bisa. Itu yang dapat saya sampaikan sehingga untuk kesiapan kami bersama anggota dalam konteks ditingkatkan yang menjadi tersangka ini, kami siap untuk mendukung bapak-bapak dari baik itu yang sudah diatur maupun baik dari BPBD maupun dari bapak-bapak dari TNI Polri. Kami
siap untuk baik diatur di lapangan pun juga siap. Artinya kami tetap di bawah komando dari Budi Sleman. Itu yang kami siapkan agar tenaga kami, kedatangan tenaga kami tentunya tidak akan merepotkan bapak-bapak. Jadi, mau kedatangan tenaga kami adalah untuk membantu orang tua oposisi bantu. Itulah relawan. Mengatakan Bapak Rekap Semanten atau kalau dengan besar itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi dan kami dari Komunitas Sarana Komunikasi Sosial Bersama atau SKSB. Kami bertempat di Pasar Pondok atau di Pondok. Menanggapi tentang peningkatan status warga kami di wilayah Pondok khususnya, ya memang ada sedikit agak rasa ketakutan atau kepanikan ada, namun kemudian mereka juga sudah, saya melihat juga sudah siap dengan segala sesuatunya dan sudah bagaimana nantinya benar-benar terjadi reaksi mereka dan mereka sudah siap. Dan kemarin sudah dari pemerintah pusat kabupaten juga sudah melaksanakan membersihkan beberapa pengungsian dimana kebetulan untuk besok hari itu warga kabupaten juga sudah akan melaksanakan kegiatan membenahi jalur evakuasi yang cukup parah yang terjadi di wilayah sebelah timur Singapura. Itu bisa katanya dilaksanakan bersama-sama pedagagi bersama-sama warga sebelum mungkin nanti dari pihak kabupaten membenahi yang lebih bagus lagi dan kedaruratan. Dan untuk pendataan juga sudah dilaksanakan kemarin. Bapak Kadus sudah berkeliling ke warga untuk melaksanakan pendataan. Dan mungkin untuk kendala memang itu harus evakuasi. Namun kemudian berhubung kemarin perusahaannya juga karena warga Coboarjo dan mereka ternyata sudah siap untuk melaksanakan contohnya jalan untuk membenahi jalan. Walaupun mungkin sifatnya baru sederhana dan mungkin nanti dari pihak kota juga bisa menyempurnakan sehingga nanti benar-benar terjadi erosi untuk saudara kami yang akan melaksanakan melakukan mencari kemanusiaan juga sahabat dan sebagainya. Mungkin Saya namanya Pauli dari Sebagai Pelatih yang kebetulan ini juga pemerintahan desa dan kepala desa Rakyat ingin menyampaikan permasalahan mengenai evakuasi ini di tempat kami. Saya dari sebelumnya kepala Sumbung dengan itu jalur-jalur evakuasi di sana untuk kepala Sumbung yang masih putus sekolahnya dan pengiran ke bawah, yang lain masih banyak yang besar. Kemudian kami mengambil sungai Mata Kiri dan juga wilayah Bungkul itu dari Bungkul dan sekitarnya itu yang cukup jauh dari Jambore. Pertama itu jalur evakuasi yang dibutuhkan. Yang kedua, seperti yang tadi disampaikan, selama ini kami sebagai kepala desa juga baru satu desa yang menjalani PHT ada kurang lebih 19 kata saya untuk desa bersaudara, tapi baru satu yang terbaca sehingga yang lain itu terima kasih dari saya untuk apa harusnya cara nih, tapi kita itu dituntut ini tadi aku harus dikatakan termasuk tadi dari anak
biasa. Kami segera dengan teman-teman di lapangan Bapak. Tentunya saya mohon bantuan masyarakat juga. Karena juga yang mengambil pasien, mengeluarkan pasien juga masyarakat juga. Monggo kita bareng-bareng untuk nanti mengawal. Kalau nanti jalur evakuasi sudah kita bangun, bagus. Mari kita potong, kita kawal dengan baik, kita pelihara dengan baik. Dan tadi saya kira masyarakat juga dari KSB dan yang lain sudah urung sertu. Ya, saya kira ini juga langkah yang bagus sekali. Dan kemarin dari PU, Dinas PU juga sudah merencanakan itu ya tadi berangkat dari Abisal tadi. Mungkin mulai hari ini atau besok PU sudah urung berjalan juga untuk urung sertu. Sementara itu dulu sambil nanti menunggu untuk pengaspalan terutama tadi saya sampaikan. Saya kira itu bisa disampaikan akan segera direspon ya. Catatan tadi soal jalur evakuasi barangkali jangka pendeknya memperbaiki, tapi jangka panjang pada tahun 2014 sampai 2019 Bupati baru saya otomatis beliau sudah meletakkan satu titik untuk perjalanan yang dimulai dari untuk bisa bencana, kemudian sistem atau bisa bersaudara, kemudian pemetaan jalur evakuasi, dan yang ketiga yang keempat adalah shelter school. Tanpa dari itu Alhamdulillah sangat berterima kasih atas masukannya bahwa secara kebetulan dari hasil pemetaan kami di wilayah khususnya di wilayah RP3 yang sangat mempunyai wilayah yang sangat rentan terhadap bencana. Ini sudah memperkirakan dan sudah masuk di dalam program kami di program kegiatan di SKPD. Kemudian dari untuk penyelesaian di dalam SKPD sendiri, BPD sudah menyampaikan informasi kepada Bapeda bahwasanya pada masing-masing SKPD juga memprogramkan kegiatan yang bernuansa kebencanaan, sehingga match dengan program daripada Bapak Bupati di tahun 2014-2019. Dan untuk desa Tangguh bencana, dan mohon maaf pada tahun 2015 sudah kita mulai dengan pembukaan desa Tangguh bencana pada 5 desa, yaitu desa Karbomulyo, Kecamatan Ubun, kemudian desa Sawangan, kemudian desa Ngabak Sumbung, desa Blokeng Luar, dan desa Jumoyo Salam. Itu pun masih dalam konteks rintisan desa Tangguh bencana. Dan di dalam program RPJMD maka BPD juga sudah memprioritaskan untuk tahun 2014 ini ada 5 desa tangguh bencana yang nantinya akan kita bentuk. Tahun 2015 ada 10 desa, kemudian sampai dengan berakhirnya di tahun 2019 10 desa tangguh bencana. Dan itu pun akan melengkapi di dalam program penanganan bencana. Pembangunan TIA juga sekaligus kita rencanakan, dan di mana pada kemarin kita sudah ngomong dengan Bapeda bahwa BPD dipasrai, diberi alokasi dana yang cukup memadai untuk membangun TIA pada masing-masing desa yang aman. Dan untuk sistem village kita juga sudah memprogramkan di mana pada tahun 2014 ini ada 4 pasang. Tahun kemarin ada 2, yaitu desa Karbomulyo dengan desa Manado, kemudian tahun ini 4 pasang, kemudian tahun depannya ada 7 pasang sampai dengan berakhirnya program RPJMD. Mungkin itu yang bisa kami bantu kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi soal 2014 50 kilo jalan yang ada di jalur evakuasi di Klaten, di Sleman, dan di tertangani. Ini sesuai janji Pak Kepala BNPB waktu yang lalu di depan Pak Presiden bahwa ini merupakan langkah real yang diimplementasikan. Mungkin saat ini yang sudah selesai adalah jalur kawasan kota. Mungkin bisa disampaikan bahwa itu jalurnya sudah luar biasa bagusnya. Yang terpenting adalah setelah itu, tadi Pak Rono sudah
jadi intinya itu beberapa informasi mengenai listrik dan air tentunya sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menyempurnakan TEA tempat evakuasi akhir dalam pembangunan ini, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Demikian mengenai jalur evakuasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jadi kalau secara bisnis ini juga belum tentu benar ya, tapi mungkin penjelasannya seperti ini. Jadi sudah kita jelaskan melalui media, melalui berbagai forum. Saat ini Merapi itu seperti apa? Sudah kita katakan bahwa saat ini yang bermain adalah gas, ya. Gasnya Merapi itu sangat kuat, sangat tinggi. Ada kalanya transportasi untuk tanah, ya. Kedalaman kantong atau dapur mamanya Merapi itu sekarang kan kira-kira 3,5 kilo dari kita. Jadi ke atas itu kan kira-kira 3,5 kilo kan panjang sekali. Salurannya kan belok-belok tidak karuan, ya. Di dalamnya itu karena tiap hari dilalui asap sobara kan mesti pada lampu batuannya pada rontok. Nah, pada saat tekanan tinggi itu kan batu-batu di saluran itu kan pada mengapung, ya, mengapung karena tekanan tinggi, mantap kiri kanan ke atas dan sebagainya, itu yang menimbulkan suara budak-buduk terus lah. Sebelum rilis keluar atau lepas keluar letusan, ya itu akan proses itu akan berlangsung terus. Jadi untuk itu warga tidak perlu khawatir, ya. Saat ini menurut hemat saya berbeda dengan kondisi waspada tahun 2010, ya. Saat ini berbeda waspadanya. Tahun 2010 belum ada indikasi akan kembali seperti itu. Yang kita hadapi adalah letusan-letusan skala kecil sementara ini, ya. Jadi skala 1 dari 0 sampai 8, ya. Kalau skala 1 ya ancamannya kemungkinan hujan abu, lempar batu mungkin di radius 1-2 km. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir sekali, ya. Tapi kita sebenarnya menaikkan status waspada itu lebih ditekankan pada meningkatkan kewaspadaan atau kesiapsiagaan aparatnya untuk menjamin rasa ketenangan warga. Jika kita harapkan warga menjadi lebih tenang dengan meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi ini waspada minor, karena untuk menghadapi letusan minor, ini istilahnya ini. Jadi itu Pak, ya. Jadi proses itu akan berlangsung sebelum terjadi asli ini yang berkaitan dengan gas sebelum akan terjadi awan panas seperti letusan Merapi ada bunyi. Letusannya belum magnetis sama saya. Jadi kita harapkan warga tetap tenang tapi waspada. Jadi kewaspadaan warga ini sudah kita lalui semua, karena ini alam ya bisa saja bekerja di luar perkiraan kita. Kita hanya tahu permukaannya saja. Tapi dengan kesiapsiagaan yang baik kita coba hadapi Merapi ini dengan baik pula sebenarnya ada korban. Itu aja. Mudah-mudahan jelas. Tadi kalau saya dengar dari semua itu mengurucut sebetulnya untuk mitigasi bencana secara struktural. Itu sebetulnya tadi jalur evakuasi yang rusak. Sebetulnya secara teoritis pun itu harusnya dalam pengurangan risiko itu masuk dalam suatu kerentanan. Kerentanan yang tinggi akan membuat risiko itu sangat tinggi. Oleh karena itu sebetulnya wajib hukumnya dalam pengurangan risiko, hukum teori pengurangan risiko itu hanya bisa kita lakukan mengurangi kerentanan. Tidak bisa kita membuat Merapi tidak meletus, tetapi pengurangan kerentanan itulah yang bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Adalah caranya mitigasi struktural, antara lain dalam jalur-jalur evakuasi dan sebagainya itu dibuat baik. Itu sudah sangat menolong dalam prinsip mitigasi struktural dengan pengurangan risiko. Kan tidak mungkin nol bencananya itu terus kita bisa menghindari Merapinya itu tidak mungkin. Satu-satunya jalan adalah pengurangan risiko dengan cara mengurangi tingkat kerentanannya
Cara real adalah memperbaiki jalur evakuasi. Dan saya kira ini agak sulit ya diperankan oleh pemerintah daerah, terutama saya kira relawan harus juga sudah melebar. Relawan itu hanya tidak bekerja dalam koridor dia setelah terjadi pada saat terjadi bencana saja atau pemulihan itu, tapi pengawasan ikut dalam proses pengurangan risiko kan tidak ada waktunya, dia menerusnya sekarang. Antara adalah mengawasi jalur evakuasi atau potensi-potensi yang memungkinkan jalur evakuasi kerusakan sehingga kerentanan masyarakat itu menjadi turun sehingga risikonya menjadi sangat besar. Begitu risikonya sangat besar, mau TNI data berapa pun, mau Polri data berapa pun, LSM berada berapa pun, itu tetap saja risikonya terlalu besar. Oleh karenanya jangan disalahkan juga kalau jalannya rusak, TNI mau bawa penolong juga nggak bisa. Polri menolong susah juga nggak bisa. Bantuan masuk juga sudah disalurkan. Itu salah satu adalah kerentanan yang terlalu tinggi, ya kan? Sehingga harus dikurangi supaya risikonya berkurang. Itu sama yang saya usulkan sebetulnya yang di Manado itu. Jalan alternatif Manado menuju Kakas ini harus dibuat, jangan hanya satu jalan aja. Manakala lokal meletus tertutup awan panas, jalurnya salah-satunya tertutup. Nah itu salah satu kerentanan yang sangat tinggi kan. Nah kerentanan yang tinggi di Merapi bukan karena tidak ada lawan, bukan karena tidak siap pemerintah daerahnya, bukan karena tidak siap TNI Polri-nya, tapi justru struktur ya mitigasi struktural ini memang adalah tingginya kerentanan jalur ini. Saya kira kita pahami bersama, kira dan teman-teman tadi sudah menyampaikan seperti itu, dan saya kira pemerintah daerah juga mengakui kan tidak ada dusta di sini di antara kita kan. Bukan semua, saya kira ada suatu kelemahan di sana dan saya kira kita bisa memperbaiki. Kecuali yang paling sulit kan sebenarnya kita nggak menemukan kan. Ini kan ditemukan tingkat kerentanan jalur evakuasi. Harus berterima kasih pemerintah daerah yang sudah diungkapkan tadi. Bukan suatu kritik ya. Kita kayaknya ini suatu ungkapan untuk kebaikan bersama yang harus diterima. Terus kemudian sekali lagi saya appreciate teman-teman relawan, bukan LSM, mereka saya bukan LSM, saya relawan, saya biasa, suka dari dan sebagainya. Sekali lagi saya salut dan saya appreciate. Saya tadi mengisi dulu juga saya pernah kalau 2010 mengatakan teman-teman relawan dulu yang karena nanti dan pernah terjadi jumlah pengungsi dengan yang mengurus pemerintah daerah maupun TNI Polri itu nggak seimbang. Tanpa ada relawan itu ya nggak mungkin Pak. Bapak sampai tahajud sampai bagusnya protes juga nggak mungkin terurus semua gitu kan tanpa teman-teman dari relawan itu. Bukan saya katakan seperti itu, tadi saya bisa jauh walaupun tidak ada bicara juga sama saja yang jelas nggak bisa menolong masyarakat di sekitar Merapi adalah masyarakat di sekitar Merapi sendiri. Nggak mungkin lah saya datang dari Jakarta DPP yang seragamnya model gosok itu bisa dulu dari Jakarta bisa beli kayak itu mana dari gosok iya saya itu apa loh saya gosok di situ namanya apa nggak model gosok. Itu ya saya kira yang bisa memberikan teman-teman di sekitar itu ya memang saya tadi rasakan ya saya agak stres karena saya tidak langsung melihat datanya ya, tapi istri saya senang karena saya di rumah terus lama-lama tumbuh saya bilang ya kan dia pede sama saya tinggal hati-hati kalau sampai lebih dari 110 setelah tukang 55 bulan kalau 150 kilo tetapi tukar kira 25 kilo
itulah saya kira tadi itu bukan hanya basa-basi tadi yang dilakukan. Saya garis sekarang bahwa itu adalah bagian dari kerentanan dan kerentanan Bapak tinggi itu harus diambil. Ya, lebih baik dikatakan dengan jujur walaupun kejujuran yang baik. Gitu. Tapi kalau kita katakan sebuah harus punya baik, ya, kita harus punya mobil itu. Dengan satu itu dan pasti ada solusinya. Tidak mungkin di sini ada solusi. Nah, seterusnya. Tapi sekaligus juga ditemukan salah satu tantangan tadi banyak isu soal jalur evakuasi dan menurut Pak Surono ini dan salah satu yang sudah mengagendakan adalah BPBD Sleman. Untuk itu kepada Pak Yuli barangkali bisa sekaligus menutup acara ini dan menyampaikan barangkali dialog-dialog lanjutan yang akan dilakukan oleh BPBD itu sendiri. Dan ini sudah kami lakukan mungkin 2 bulan yang lalu di Kodim Sleman. Kemudian saat ini kebetulan sekaligus Melaki naik di BPBDK. Nanti setelah ini nanti yang menuju Sleman. Jadi genangan seperti itu. Jadi biar nanti ada